kesempatan pagi kali ini ya, kita akan kembali menghubungi rekan Victor ya, yang ada di Balai Kota Yogyakarta. Rekan Victor, silakan untuk melanjutkan perbincangannya. Ya, baik, rekan Hasta, terima kasih. Senang sekali, masih sangat terasa sekali suasana kemegahan, kemeriahan, dan juga suasana yang menurut saya sangat mendukung sekali di pagi hari ini. Biasanya kalau kita zaman sekolah dulu ya, SD, SMP, SMA itu kalau upacara yang paling agak nggak suka tuh panasnya. Tapi sekarang kita dianugerahi sama suasana yang begitu pas ya. Mungkin kata-katanya yang paling tepat itu. Jadi tidak terlalu panas, cerah, tapi agak sedikit mendung-mendung. Nah, itu paling pas untuk upacara memang. Oke, dan saya sekarang sudah bersama dengan Bu Vinci Utami Dewi. Beliau ini adalah salah satu orang tua dari pasukan pengibar bendera. Nah, yang mengibarkan atau yang menjadi pasukan dari 17, 8, dan 45. Dan atas nama Abelka Lionil Sudrajat atau manggilnya Raju. Betul, Bu Dewi? Betul, betul. Nanti kalau saya salah, saya bingung. Oke, Bu Dewi, apa kabar? Baik, Mas. Luar biasa ya. Ini sudah datang di pagi hari ini, tadi sudah rawuh di sini dari jam 7 katanya. Saya nggak tanya bangunnya jam berapa ya. Jadi sudah persiapan dan menjadi salah satu anaknya, menjadi salah satu pasukan yang kemudian akhirnya bergabung untuk mengibarkan bendera merah putih di upacara hari ini. Nah, saya mau tanya gimana perasaannya, Bu Dewi? Sebagai orang tua, gitu ya? Gimana? Pasti bangga banget ya punya anak yang bisa membawa nama baik keluarga, sekolah, teman-teman juga punya prestasi ya, bangga sekali. Oke, bangga, luar biasa. Dan tadi untuk penaikan bendera berjalan lancar dan sukses. Jadi Raju juga keren tadi. Nah, gimana ceritanya waktu itu dapat kabar? Biasanya kan ada yang baru cerita ketika sudah gabung, atau Raju itu waktu itu ceritanya sejak seleksi? Jadi Raju itu cerita itu, Mas, saya terpilih seleksi, saya terpilih untuk Paskibraka mewakili Teladan. Ceritanya seperti itu. Jadi seleksi awal saya malah kurang tahu. Kebetulan kan saya memang di luar kota, anak saya kos di sini. Terus dia cerita kalau dia habis seleksi itu di sekolah, terus dia terpilih mewakili SMA 1 Teladan untuk ke seleksi di kota. Jadi langsung dapat kabar baiknya ya, nggak seleksi. Iya. Gitu ya, Nah, prosesnya setelah itu bagaimana, Bu Dewi? Ya. Boleh cerita dong? Jadi dia seleksi di sekolah dulu. Habis itu dia terpilih mewakili SMA 1 untuk seleksi di Balai Kota. Terus dari sekian murid murid dari berbagai macam sekolah yang ada di sini, ya alhamdulillah dia terpilih untuk di Balai Kota, tugas di Balai Kota. Di pasukan apa? Di pasukan 17. Pasukan 17. Jadi yang paling depan ya. Dan itu saya nanti harus ketemu Raju juga, mana yang mana gitu. Semuanya mirip-mirip ya, masih pakai seragam, masih keren-keren, masih ganteng-ganteng, masih cantik-cantik. Jadi memang prosesnya tadi Bu Dewi cerita kalau sejak awal memang sudah ikut seleksi, terus kemudian terpilih untuk menjadi paskibra di kota begitu. Nah, masih ada prosesikah setelah ini, Bu Dewi, untuk tim dari Paskibra sendiri? Nanti ada penurunan. Ya, sore ya? Sore jam 4 mulai penurunan bendera, terus mungkin ada ramah tamah. Sampai acaranya sampai tanggal 19 besok baru keluar dari karantina. Di karantina? Iya, betul. Mereka di karantina sekitar 10 hari. 10 hari? 10 hari. Tanpa bisa berkomunikasi dengan orang tua. Tidak ada sosmed. Tidak ada sosmed, tidak ada telepon, tidak ada WA. Jadi orang tua baru ketemu hari ini, baru bisa dada-dada. Dada-dada, itu pun ketemunya langsung baru 19. Iya. Baru boleh pulang dari karantina kan? Baru dijemput tanggal 19. Kangen nggak udah? Pasti ya, sekali ya. Tapi lebih dari itu bangga ya? Pasti bangga sekali. Baik. Nah, ini yang menarik. Jadi biasanya kalau kita bicara soal paskib begitu ya, kan banyak juga
anak-anak atau yang mungkin sekarang masih di usia SD, SMP, lihat kakak-kakaknya gitu ya. Wah, aku pengen besok kalau jadi paskib gitu. Nah, ini tips dari orang tua bagaimana anak Anda bisa jadi paskib. Udah, apa sih yang di bentuk dukungan gitu ya, lebih ke bentuk dukungan apa sih yang diberikan sama Raju sendiri begitu dari orang tua begitu untuk tetap apa ya, kan jadi paskib juga prosesnya panjang, harus ikhtiar juga gitu misalnya. Apa yang dijadikan dukungan dari orang tua? Yang pasti kalau memang mau masuk pasti persiapan fisik ya. Fisik ya. Luar biasa soalnya. Waduh, itu latihannya Mas dari pagi sampai malam setiap hari. Terus lari harus berapa menit, berapa putaran. Sit up, pull up, push up. Aduh, itu sudah seperti militer. Oke. Jadi kalau mau masuk paskib persiapan mental dan fisik pasti. Mental dan fisik. Dan postur tubuh juga menentukan sekali. Karena harus tegap, tingginya sekian gitu. Jadi seleksinya itu benar-benar ketat. Dari sekian ratus murid kan cuma terpilih beberapa. Oke. Dari Bu Dewi dan juga Pak Sudrajat, apa yang dijadikan dukungan untuk Raju? Moral, doa, dan lain-lain? Pasti doa, terus selalu menyemangati ya. Karena pasti kan yang namanya kayak gitu digenjot fisik, mental, kadang-kadang drop, kadang-kadang lelah gitu ya. Kita harus sebagai orang tua harus tetap ngasih semangat, ngasih dukungan, ngasih apa yang bisa kita dukung. Oke. Baik. Nah, 77 tahun kemerdekaan Indonesia, Bu Dewi, sebagai warga negara dan sebagai orang tua yang bangga terhadap Raju, apa yang bisa dipesankan untuk bisa menginspirasi juga adik-adik yang lain? Ini soal orang tua ya, yang menginspirasi bagaimana supaya mungkin aku pengen jadi Kak Raju suatu ketika gitu. Apa yang bisa menginspirasi? Harus tetap semangat. Semangat. Apapun yang berusaha dan selalu berdoa. Terus jangan pernah menyerah kalau mempunyai mimpi. Oh, itu. Siapapun bisa bermimpi dan bisa jadi kenyataan. Semua berawal dari mimpi. Mungkin suatu waktu dulu Raju juga mimpinya jadi paskibra. Mungkin ya. Mungkin. Harapan untuk usia kemerdekaan kita, Bu Dewi? Untuk Indonesia? Indonesia semakin baik, semakin maju. Jelas makin baik untuk generasi berikutnya ya. Jadi makin aman, ekonominya semakin bagus, negara kita tidak kalah sama negara yang lain. Oke, baik, luar biasa. Saya berterima kasih kepada Bu Dewi, Bu Vinci Utami Dewi sudah bergabung bersama dengan kita dan bercerita begitu ya terkait dengan bangganya beliau karena anaknya menjadi salah satu pasukan. Hey, halo Raju, boleh masuk sini dong? In frame dulu dong. Nah, ini secara resmi ketemu setelah sekian lama ya. Halo Raju, dicium dulu mamanya. Wes, keren. Oke. Saya ke Raju sebentar ya. Mungkin mic-nya bisa ini Bu Dewi di sini juga sama. Gimana? Lega. Saya yang nggak jadi paskibra aja, deg-degan loh lihatnya. Oke. Berapa lama tadi untuk dari proses total ya, kalau dari karantina 10 hari ya. Sejak kapan Raju bergabung dari seleksi? Berarti total 1 bulan. 1 bulan penuh seleksi, ya? Dari seleksi kemudian? Kalau dari seleksi mungkin 3 bulanan. Dari 3 bulanan itu seleksi kemudian masuk karantina sampai ke Balai Kota. Balai Kota, luar biasa. Nanti sore masih tugas? Masih tugas. Oke, mungkin ini juga nggak bisa lama-lama, harus balik lagi ke pasukannya. Nanti kalau dicari saya yang dimarahin nanti. Oke, Sarju, gimana perasaannya waktu di awal keluar dari sana? Saya tadi lihat kamu loh dari sana sampai di ujung mengibarkan bendera dan kembali lagi. How is it? Saya rasa deg-degannya pasti pertama ya, nervous, tapi balik lagi kan kita udah latihan berkali-kali dan Balai Kota itu bukan sesuatu hal yang beda, maksudnya familiar dengan kami dan kita juga latihan dan orang-orang terlatih, jadi ya saya cukup yakin dengan kita cukup yakin dengan enjoy ya. Bocorin dong buat calon-calon paskibra tahun depan buat adik-adikmu, apa sih ini ya latihannya ya? Apa? Ini nggak nakut-nakutin ya, jadi perlu persiapan.
Kalau dari saya, untuk adik-adik mungkin lebih percaya diri aja. Oh, pede, oke. Karena ya paskibraka harus pede dan latihan tentang etika dan lain-lain saja. Untuk pengetahuan. Fisik perlu? Fisik sangat perlu. Fisik sangat perlu. Nah, itu jadi highlight tuh ya. Oke. Baik. Harus berapa push up kalau boleh tahu? Itu nanti ada sendiri. Ada sendiri. Oke, baik. Oke, Raju, ada pesan apa untuk usia 77 tahun kemerdekaan Indonesia sebagai pelajar dan juga sebagai paskibra juga? Apa yang punya harapan nggak sih untuk kemerdekaan kita? 77 tahun loh, udah tua juga ya. Kalau dari saya ingin Indonesia tetap melahirkan generasi-generasi muda yang dapat mengharumkan nama bangsa. Amin. Dimanapun berada. Oke. Dan generasi emas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dan kita tangkap pesannya luar biasa sekali, baik dari Bu Dewi maupun dari Raju sendiri, kalau kita berharap Indonesia di usia-usia selanjutnya akan jauh lebih baik, jauh lebih luar biasa, dan memunculkan generasi-generasi emas yang luar biasa. Raju, terima kasih. Terima kasih. Semangat untuk nanti sore, dan katanya sampai tanggal 19 ya baru boleh keluar karantina. Oke, kita ketemu Mama dulu tuh. Terima kasih Bu Dewi matur nuwun tetap menemani dan mendukung Raju. Begitu nggih. Terima kasih. Ya, siap. Kami juga berdoa untuk kesuksesan juga untuk Raju dan juga keluarga. Terima kasih, dan kita akan kembali ke studio. Dan itu tadi perbincangan saya dengan Bu Dewi dan juga Raju, sang ibunda dan juga sang putra yang sudah melaksanakan tugas sebagai pengibar bendera di hari ini di Balai Kota Yogyakarta. Kita kembali lagi ke studio bersama dengan rekan Hasta, dan nanti kita akan kembali setelah beberapa komersial break berikut ini. Silakan rekan Hasta.